center yang tidak jauh dari kota Washington DC. Tepatnya terletak di kota Silver Spring, Maryland. Jadi suasananya sudah cukup ramai, banyak. Nah, ini tidak hanya komunitas Indonesia saja yang hadir, tetapi juga masyarakat dari berbagai bangsa ya, boleh dibilang ya, berbagai komunitas dari masyarakat-masyarakat yang lain yang tinggalnya di sekitar kota Silver Spring, Washington DC maupun Virginia. Terutama mereka tuh datang untuk menikmati makanan-makanan Indonesia yang sangat enak, sudah terkenal gitu. Alhamdulillah pas buka puasa sekarang sekitar jam 7.30. Nah, ini suasana di dalam negeri. Kita buka puasa dulu. Ini ada air putih disediakan. Alhamdulillah. Apa kabar, Bang? Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa. Ya. Ini makanannya apa nih, Bang? Ini apa ini? Ini ada forma, ada nggak tahu ada siapa yang kasih donasi. Klepon. Telepon. Ah, ini klepon, tapi warnanya Tapi ungu. biasa warna hijau. Iya. Alhamdulillah. Kleponnya enak banget. Rasanya walaupun warnanya bukan hijau, tapi rasanya sangat enak. Menu hari ini apa nih? Ada ayam, nggak tahu apa namanya, tapi pakai Boleh diintip? ayam boleh intip. Tuh ada sayur lodeh sama bakwan. Sambelnya jangan lupa sambelnya. Wah. Biasanya tuh setiap hari yang datang berapa orang nih? Tergantung dari apa. Kalau weekend lebih banyak. Kalau begini biasanya Mas Tasa volunteer ya? Iya, volunteer. Ada berapa dari orang? kota dari apa? Minang USA. Heeh. Itu ada 2 orang. Setiap apa? Senin sama Kamis kita volunteer 2 orang pasti ada. Minimum 2 orang. Oke. Untuk seksi makanan. Buat makanan. Oh, oke. Ada buat naik laki-laki buat bawa apa? Itu ada yang buat perempuan, buat ibu-ibu. They're all legs. Oh yeah, I know. Okay, I'll have the chicken. Chicken. Yeah. Thank you so much, brother. Chicken with the Okay. camera. Yeah. Can't forget What the is it? veg. Oh yeah, The definitely. sayur. I love it. Can I have more sayur? Of course. Alhamdulillah. Never too much. Dan bakwan ya. And sambal. Wah. Juara sambal. Wah, alhamdulillah. Thank you so much. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Ini dia makanannya, lihat. Gajinya banyak banget. Kita duduk sebelah sama Mas Tio. Apa kabar, Mas Tio? Alhamdulillah sehat. Mari buka puasa. Kali buka puasa. Makanan kali ini apa aja coba? Mas Tio bisa dijelaskan? Masakan Padang. Wah. Enak pokoknya lah. Wah. Saking enaknya. nggak Walaupun usah- puasa tetap pakai sambal ya. Oh itu syarat. Ini hari biasa jadi tidak seramai di kalau hari weekend. Yang rame Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu rame ya? Ah bukan cuma Sabtu. Oh. Kalau Minggu agak turun soalnya besoknya anak-anak pada sekolah. Oh, Cuma iya. Sabtu tuh baik. Iya. Menunya beda terus ya? Oh yeah. Nggak pernah sama ya? Ini dari Minang. Oh yeah. Minggu ini lumayan. Ayamnya ayam Padang. Kita makan pakai tangan aja ya. Rasanya enak banget. So what do you think when you try the Indonesian food? So, I have a Caribbean background. My parents are from Jamaica,
and the food is really good. Alhamdulillah, kita di Imam sana kita makanan buka puasa, ayam, sayur, nasi udah habis. Sambal alhamdulillah enak sekali. Pada ngambil makanan. Alhamdulillah. Pokoknya maafin dan batinnya. Iya. Oke, silakan. Ya. Proses persiapannya itu bagaimana, Bu? Ini kita ada 2 groups ya, yang weekdays Monday to Thursday itu dikelola oleh nama timnya Ekonomi Kreatif. Itu para vendor yang biasa mensuplai makanan di hari weekend. Jadi timnya ditunjuk yang bersedia memasak. Rata-rata per hari kita menyediakan sampai 200 porsi iftar. Kalau weekend start dari Friday, Saturday, Sunday itu kuantitinya sampai 850 porsi. 250 sampai 350 porsi setiap harinya. Itu tim dari ibu-ibu pengajian, halaqah, majelis taklim. Mereka dedicated setiap tahun mendonasikan makanan matang untuk dibawa ke masjid. Nah, 2 tipe penyajian juga berbeda. Kalau weekdays kita makannya dengan piring, disajikan dengan serving, ibu-ibu berbaris, antri jamaah diserving satu-satu. Kalau weekend itu sudah rapi dalam bentuk box supaya rapi karena antriannya panjang. Jadi udah siap saji. Nah, alhamdulillah jamaah kami di sini itu banyak dari yang orang Afrika. Jadi kita setiap Sabtu pagi ada sarapan bersama, makanan kita suka kita berbagi makanan, mereka terbiasa dengan makanan spicy. Oh ya, saya terlupa satu, setiap Kamis kelompok brother yang biasa sholat di sini, mereka datang membawa makanan Ethiopian food. Nah, mereka mengenakan makanannya karena selama ini mereka mau makan makanan kita. Nah, setiap Kamis kita gantian makan makanan mereka. Salam buat keluarga Indonesia. Kami rindu tanah air tentunya, tapi terobati dengan makanan Indonesia plus sambalnya ada selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Assalamualaikum Jakarta? Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Muslim di Rantau bersama saya. Kali ini saya bersama dengan sahabat saya yang ada di Washington DC. Halo Yogi, apa kabar Bro Yogi? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka buat umat muslim yang berada di Indonesia. Alhamdulillah, Ya. semua berjalan dengan baik. Gimana Mas? Berjalan lancar ya. Yok, Lancar. ada gini, berada Yogi ini ada di Washington DC dan saya kebetulan ada di New York. Jadi kita sekarang ada di DC, New York, dan juga langsung salam untuk Jakarta yang sedang berbuka puasa. Kita semua baru selesai sahur dan di Jakarta baru buka puasa. Tadi kita dengerin dulu cerita dengan Brother Yogi, karena Yogi tadi ada cerita dari Imam Center di Washington DC ya. Gimana Yogi? Iya. Jadi 2 hari yang lalu saya berada di berbuka puasa di Imam Center Masjid Indonesia yang berdiri sejak tahun 2014. Itu suasananya meriah ya. Maksudnya adalah saya bertemu dengan umat muslim tidak hanya yang berasal dari Indonesia, tapi juga berasal dari background yang berbeda. Seperti dari Afrika, saya juga sempat berbicara dengan yang dari Jamaika, bahkan ada juga yang keturunan Indonesia, Iran. Yang menarik di sini adalah makanannya tentu, yang dimana kalau datang ke masjid, itu selain sholat tentunya adalah makanannya yang udah ditunggu-tunggu, karena makanan Indonesia itu amat sangat enak lah. Gitu Mas Nara. Iya, Brother Yogi itu kalau nggak salah kalau di Imam Center itu selalu ada makanannya, karena itu Imam Center itu adalah masjid Indonesia pertama yang ada di Washington DC. Itu lokasinya antar berbatasan dengan Maryland dengan DC dan ada di daerah Maryland ya, Yok ya. Itu Betul. setiap malam, itu setiap hari selalu ada buka puasa di sana. Setiap hari. Jadi setiap hari ada mereka menyediakan makanan dan selalu makanannya berbeda. Dan kalau weekend, jadi hari Sabtu dan Jumat dan Sabtu malam itu rame. Jadi biasanya hari biasa tuh sekitar 200 jamaah yang hadir, tetapi ketika weekend itu bisa 3-4 kali lipat. Jadi menyediakan makanannya jauh lebih banyak dibanding hari-hari biasa begitu. Pertanyaannya Yok, sekarang ini menarik Ya. nih. Ya. Kalau makan itu menunya apa aja sih yang paling selalu disajikan di sana? Nah, itu berbeda. Kalau kemarin kebetulan karena jadi mereka tuh setiap hari itu
untuk menyediakan makanannya itu mempunyai tim yang berbeda. Dan kali ini saya mendapatkan dari tim yang menyediakan makanan Padang. Jadi saya Wah, makan dapat Padang. ayam panggang Padang, lalu juga ditambah dengan sayur. Kalau di Indonesia sayur singkong ya, tapi di sini kan tidak ada. Jadi mereka pakai collard green. Itu lalu juga dengan bakwan. Awalnya saya pakai sendok makannya, begitu udah ini pakai tangan juga. Karena enak banget begitu, Brother Nara. Ya, oke. Thank you banget, Saudara Yogi. Itu menarik sekali ya kalau kita dengar tadi makanannya buka puasa dengan makanan Padang di Washington DC. Tapi sekarang masih ada cerita lagi dari Brother Yogi dan kita akan tonton ceritanya Yogi dengan story yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama Pak Ustadz Fahmi, yaitu Ustadz dari Masjid Imam Center. Apa yang persiapan yang dilakukan, Pak Ustadz? Iya. Nah, persiapan kita di bulan Ramadan adalah pertama kita buat panitia Ramadan. Alhamdulillah sekarang sudah established. Kemudian masing-masing panitia ada departemennya. Ada departemen untuk ibu-ibu atau perempuan, terus untuk youth, untuk bapak-bapak begitu. Terus juga untuk persiapan juga untuk iftar jama'i, untuk buka bersama begitu ya. Nah, jadi kita ya persiapkan seperti schedule untuk Ramadan itu alhamdulillah sudah established. Terus kemudian juga itikafnya gitu ya. Terus juga persiapan untuk interfaith-nya begitu. Jadi semuanya kita create ya, siapa PIC-nya, penanggung jawabnya. Alhamdulillah ya, insya Allah nanti sembari jalan mana yang kira-kira kita lengkapi kembali seperti itu. Ini kan kita tinggal di Amerika nih. Iya. Boleh dibilang waktu dan jamnya berbeda dengan di Indonesia, menjadi lebih lama gitu ya Pak Ustadz ya. Nah itu apa sih yang membedakan antara di Amerika dengan di Indonesia gitu loh Pak Ustadz? Yap. Yang membedakan memang ya struggle kita di sini, dan itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita masjid di Amerika itu tidak banyak. Sehingga kita struggle untuk maju atau mencari masjid, ya kan? Kalau di Indonesia kan masjid ada di mana-mana, mau buka ada di mana-mana. Nah, kita juga di sini adalah struggle untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Buat buka mungkin siapkan korma di tas gitu ya, siapkan air begitu kalau dalam kendaraan just in case pulang kerja. Dan memang di sini pun lebih lama lagi, bisa 17 jam. Sedangkan Indonesia 12 jam. Nah, jadi memang Allah akan memberikan pahala-pahala besar buat yang di barat yang memang struggle-nya luar biasa. Ramadan mengajarkan kita untuk persatuan, untuk bersatu. Sehingga kalau kita lihat masyarakat umat Islam itu selalu datang ke masjid, tarawih bersama-sama, terus kemudian generous ya, saling memberikan bukaan ya, iftar, takjil, itu generous, perhatiannya luar biasa. Nah, ini pelajaran kita juga perhatikan saudara-saudara kita yang miskin, saudara-saudara kita yang butuh, saudara-saudara kita yang di jauh sana yang tidak ada makanan, yang tertindas di sana, kita perlu bantuan, ya kita belikan bantuan, insya Allah. Ini sebenarnya roh, ya spirit dari Ramadan. Sekarang saya sedang bersama Bang Ian. Nah ini nih dia Ketua Ramadan untuk Masjid Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada apa sih yang dikangenin kalau Ramadan dibanding dengan Ramadan di Indonesia? Iya ya benar sekali sih. Beberapa tahun sebelumnya itu ya yang saya rasakan adalah Ramadan di Amerika itu ya sebatas Ramadan, sholat tarawih, lalu pulang. Nggak ada hal-hal yang sangat Ramadan vibes banget gitu di luar
berbuka bersama sama tarawih. Nah, insya Allah makanya Imam Center itu akan membuat program Ramadan full. Jadi di luar jam-jam yang sudah rutin, kita mempunyai program untuk semua lapisan masyarakat dan jamaah, sehingga Ramadan vibes-nya kerasa banget, bahkan sebelum berbuka. Challenge apa itu untuk agar terutama generasi muda, youth ya, untuk datang ke masjid? Betul ya, itu salah satunya sih memang makanan ya, karena kalau youth kita apalagi yang grow up dan lahirnya di Amerika, mungkin mereka bisa dibilang kurang paham tentang gimana enaknya rendang dan sambal terasi. Jadi ya insya Allah kita akan sediakan juga menu-menu yang lebih common seperti ayam goreng. Jadi agar siapapun itu bisa menikmati berbuka puasa bersama di Imam Center. Ya insya Allah kami dari segenap tim dan staf Imam Center mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Semoga Allah mempermudah dan memberkahi usaha dan ibadah kita. Barusan setup apa namanya, nasi ya, nasi uduk, nasi lemak, whatever namanya. Terus orek-orek tempe dengan kacang, ada terinya, ada soun, dengan meatball. Semuanya kita made by scratch. Maksudnya semuanya kita bikin sendiri karena kriteria atau yang diminta atau kita juga pengennya halal. Jadi everything kita halal meat, kita halalan toiban. Hari ini kebetulan kita sudah dipesan oleh Eki ya. Eki itu adalah kerjasama Masjid Imam Center Washington DC dengan vendor. Para vendor itu, beberapa cater yang itu. Nah kita kebetulan ini sudah di pre-order ya. Jadi masyarakat diberikan pengumuman akan ada nasi uduk segala macam. Nah, mereka sudah pesan ke saya PO. Saya hari ini persiapkan, nanti kita antar ke masjid. Nah dari masjid para yang order itu, maksudnya teman-teman maupun seluruh DMV Virginia gitu yang sudah order melalui imam, mereka ambil di imam. Jadi saya masak, persiapkan box, saya kirim ke sana. Sudah itu saya tugasnya selesai, hanya mereka yang datang mengambil. Terus profitnya ini akan dikemanakan ya? Nah, good question, bagus sekali pertanyaannya. Thank you. Jadi gini, kerjasama Eki ya, masyarakat Indonesia itu dengan para vendor. Ini kaosnya Bu ya? Nah ini ya, kebetulan ini look at this, Economic Creative Indonesia bekerjasama dengan Imam. Jadi para vendor mendapat profit dari penjualan, hasil penjualan. Ada juga sebagian. Jadi gini, sebagian untuk profit kita dapat share beberapa persen dari penjualan untuk kita, ada juga yang memberikan langsung 100% untuk donasi ke Imam Center. Jadi sangat baik sekali membantu. Betul. Masjid ya. Nah, harga rata-rata di Imam Center karena itu termasuk membantu ya, membantu yang ekonomi kreatif ini dibuat untuk bukan sekadar hanya untuk mendapatkan benefit kepada vendor dengan untung yang besar, tetapi lebih concern kepada gini loh, memberikan apa namanya, donation atau charity gitu lah, namanya charity gitu. Jadi harga kalau saya jual sebenarnya ini bisa paling tidak $12 atau apa 13 atau, tetapi karena hari ini atau bantuan itu satu paket ini tuh misalnya hanya $10 gitu. $10 it's hebat juga porsinya Bu. Ya kalau dipikir sebenarnya nggak buat duit, nggak make money, tapi it's ada perasaan tersendiri di sini karena ibadah. Hatinya ibadah langsung. Indahnya berbagi, that's the point. Ini nanti Mas Tomo yang antar ke
Imam Center, nanti dari Imam Center ibu-ibu atau yang para pemesan sudah menunggu di sana. Oke. Berapa lama bikinnya, Bu? Pagi tadi. Tadi pagi ya? Pokoknya dia tuh Jini, ting jadi. Kita tuh dari Golden Girl, karena tante di sini dari tahun 68. Kita tuh alhamdulillah senang memberi makanan kepada mereka-mereka yang sedang volunteer. Yang nggak ada kerjaan, yang mereka tuh sakit. kerja keras, iya kan? Nah ini barokahnya, walaupun sedikit tapi kita niatnya mau memberi kesenangan. Apalagi udaranya sekarang dingin di luar ya. Dari kita beli juga kita donasi uangnya ya buat masjid ya gitu. Oh, oke, didonasi. Terus Mbak juga kadang-kadang supply makanan kan? Kadang-kadang itu. Iya. Alhamdulillah. Biasanya masak apa? Aku. Iya. Aku dikenalnya sih bacang ya. Ini dari senior Senior health program ya. Oh, oke. Ini kita setiap 2 minggu kita dapat ini. Oh. Makanan sehat. Iya. Kegiatan penggalangan dana melalui program ekonomi kreatif Imam atau biasa disingkat EKI memberikan manfaat bagi Masjid Imam Center maupun para jemaah. Dengan Eki kita semua alhamdulillah lancar. Apalagi kalau musim-musim kayak gini membantu sekali. Apalagi bisa makanan-makanan Indonesia yang enak, sekalian bantu masjid. Betul, Iya, betul. alhamdulillah. Berkahnya yang kita ambil. Semoga menikmati makanannya ya. Waduh, asik banget ini cerita dari Brother Yogi di Washington DC itu tentang imam, tentang ekonomi kreatif. Ini ekonomi kreatif itu selalu tiap minggu selalu bikin makanan atau apa aja, Yok? Iya, jadi awalnya tuh ekonomi kreatif saya sempat berbicara dengan salah satu pendirinya ya yang membuat Eki ini yaitu Bang Toha, tapi dia sudah balik ke Indonesia. Jadi awalnya tuh diadakannya program Eki ini ketika terjadinya pandemi ya, COVID ya. Jadi banyak orang kehilangan pekerjaan, ketika kehilangan pekerjaan itulah mereka membuat ide yang bagus ini program Eki yaitu oleh ibu-ibu ya terutama juga adik bapak yang mempunyai kemampuan masak untuk menjual makanannya melalui program Eki. Karena kan mereka tidak punya networking. Sementara Imam Center ini mereka punya network. Jadi mereka punya jamaah yang banyak. Nah dengan diadakan awalnya itu setiap minggu. Jadi biasanya tuh hari Sabtu pagi. Mereka menjual makanan. Jadi sebelumnya sudah ditawarkan kira-kira seminggu siapa yang mau pesan. Ketika hari Sabtu mereka datang untuk mengambil makanannya gitu loh. Dan tadi seperti yang Brother Nara lihat di awal itu kan untuk selama Ramadan mereka menyiapkan makanan. Nah itu salah satunya adalah oleh ya ini melalui program Eki ini. Jadi mereka itu ibu-ibu itu yang sudah mempunyai biasa menjual makanan itu melalui program Eki ini, mereka membantu juga untuk berbuka puasa. Jadi sangat membantu sekali buat mereka yang mempunyai pekerjaan sebagai catering ini, begitu, Brother Nara. Alhamdulillah, itu menarik sekali ya bagaimana kekompakan, keagrapan dari diaspora Indonesia yang ada di Amerika, terutama di kota Washington DC, di Masjid Imam ini. Mereka saling membantu, itu bisa menjadi contoh bagaimana Muslim Indonesia bisa menjadi Muslim yang baik dan saling menolong antara sesama. Dan saya lihat tadi Eki ini bukan hanya untuk masyarakat Indonesia aja, juga untuk masyarakat Amerika juga ya, Yok ya? Betul, betul. Jadi tidak hanya untuk masyarakat Indonesia saja, karena seperti tadi berbuka puasa, itu jamaah yang hadir yang datang berasal dari background yang bermacam-macam. Ada yang dari Afrika dan mereka ini bagusnya juga adalah dengan program Eki ini, dengan berbuka puasa ini mereka juga sebenarnya memperkenalkan budaya Indonesia melalui makanan begitu.
Brother Nara. Alhamdulillah, itu bagus sekali ya. Jadi bagaimana Indonesia bukan hanya dikenal sebagai tempat masjid-masjid Indonesia itu untuk orang buka puasa, tapi juga bisa menjadi diplomasi kuliner karena dengan memakan makanan Indonesia, warga Amerika jadi mengenal lebih dekat dengan Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih ceritanya Brother Yogi dari Washington DC. Saya senang sekali mendengar cerita dari Washington DC. Saya juga di sini di New York juga punya cerita yang sama tapi berbeda karena struktur masyarakat Indonesia sendiri sedikit berbeda dengan di Washington DC. Pemirsa sekalian, terima kasih sudah bersama kami dari VOA Indonesia yang ada di New York dan di Washington DC. Dari Amerika kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan semuanya baik dan kita diterima semua amal ibadah kita di dalam bulan suci ini. Kami ingin mengucapkan pamit dan sampai ketemu lagi di Muslim di Rantau episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.